Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda, saudara, sahabat terakses dengan channel Perjalanan Semesta. Harap dan doa saya adalah kebahagiaan, kebaikan, kemakmuran, kelimpahan, kesejahteraan senantiasa menggenangi, melingkupi hidup dan kehidupan saudara semua, sahabat semua, dimanapun sahabat berada. Secara khusus, saya mengucapkan selamat Natal untuk siapa saja yang merayakan, yang menghayati. Karena video ini hendak bercerita tentang refleksi Natal tahun 2022. Tema Natal yang diusung oleh PGI dan KWI mengambil nats dari catatan di Injil Matius 2 ayat 12, kurang lebih demikian. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tekanan yang mau saya sampaikan di channel ini adalah pulang. Video saya ambil pada sebuah momen perayaan Natal sebuah keluarga besar di sebuah tempat. Tempatnya di daerah Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Purwodadi. Ada kegelisahan yang masih menyeruak di dalam permenungan saya, atau dalam diri saya yang kemudian muncul menjadi permenungan, yaitu demikian: apakah memang Natal hanya untuk orang Kristen? Bukankah Yesus Kristus Al-Masih tidak beragama Kristen? Karena agama Kristen, sedekat yang saya tahu, lahir untuk menyebut sekelompok orang di kota Antioquia yang berperilaku seperti Kristus. Kristus sendiri artinya yang diurapi, berperilaku welas asih, penuh cinta kasih, penuh kedamaian, penuh keberlimpahan, penuh pengampunan. Dan karena gaya hidup seperti itulah, maka komunitas itu dinamakan Kristen. Melalui video ini saya tidak hendak minta persetujuan dari siapapun, hanya mengungkapkan unek-unek. Semoga bermanfaat bagi siapapun. Kalau tidak setuju boleh berkomentar nanti di kolom komentar. Saya terinspirasi dari tulisan di media sosial. Kalau boleh saya sebut namanya, adalah beliau seorang editor Kompas, Bapak Heru Margianto. Terima kasih telah menginspirasi. Jikalau suatu ketika Bapak Heru terakses dengan channel YouTube saya, terima kasih saya ucapkan. Saya banyak belajar dari tulisan Bapak. Sebenarnya Natal, kalau dilihat dari hakikatnya, bukan hanya milik orang Kristen atau orang Nasrani. Karena Yesus mati sekitar tahun 30 sampai 33 Masehi, dan agama Kristen lahir 24-25 tahun kemudian. Lalu pertanyaannya adalah, mungkinkah berbicara tentang Kristus tanpa melibatkan kekristenan? Jawaban saya sama dengan jawaban tulisan di media sosial Pak Heru Margianto. Sangat bisa. Yang menjadi persoalan adalah selama ini orang mengkotak-kotak atau spiritualitas Kristus di kotak-kotak oleh
orang yang tidak setuju, dan cilakanya lagi orang-orang yang mengikuti, yang katanya mengikuti spiritualitas Kristus juga senang mengotak-ngotak diri. Orang mau mengikuti cara hidup Kristus, cara hidup Yesus, tidak harus beragama Kristen, karena Yesus bukan orang Kristen. Yesus adalah orang Yahudi yang beragama Yahudi, yang gelisah dengan praktik keberagamaan yang normatif, formalitas. Hakikat cinta kasihnya tidak ada. Nah, dalam keadaan seperti itu kemudian Yesus mengajarkan sebuah jalan untuk kembali masuk dalam kehidupan yang sejati. Orang tak terbatas suku, bahasa, golongan apapun boleh mengikut Yesus, boleh menimba air kehidupan dari sumber kehidupan yang tak pernah kering dari Yesus Kristus. Maka manusia tidak perlu menjadi pengikut agama Kristen untuk mengikuti jalan terang kehidupannya. Jalan seperti apa? Jalan untuk menjadi manusia sempurna, jalan pulang. Karena manusia, termasuk saya dan mungkin saudara-saudara, sudah jauh tersesat, jauh berbelok dari hakikatnya sebagai manusia, maka harus pulang. Oleh karena itu saya merefleksikan makna tema Natal, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Meskipun itu untuk orang-orang Majus, tetapi saya harus mengatakan bahwa saya secara khusus harus pulang dari ketersesatan. Kalau dalam bahasa Jawa saya mengatakan bahwa manusia sudah jauh dolan, tidak pernah ingat akan rumahnya. Pulang seperti apa? Pulang menjadi manusia yang sempurna, manusia yang paripurna. Dan itu hanya bisa atau boleh dengan mengikuti cara hidup Yesus untuk menjadi manusia paripurna. Apa toh yang diajarkan Yesus? Ia datang mengajarkan dan menjalani hidup untuk menjadi manusia paripurna. Artinya manusia yang menyadari keilahiannya dalam dirinya, manusia yang tercerahkan seperti Siddhartha Gautama, manusia yang menyadari kemanunggalan dirinya dengan Sang Ilahi, manunggaling kawula Gusti, manusia yang menyadari bahwa dirinya dan Tuhan adalah satu, manusia yang terbangunkan dari ilusi keterpisahan antara dirinya dengan Tuhan. Dan keterpisahan bagi saya identik dengan dolan, jauh dari hakikat asali manusia diciptakan oleh Tuhan. Maka manusia harus pulang, dan ketika jalan pulang itu penuh tantangan, jalan untuk kembali dari jalan yang dilewati ketika tersesat, maka manusia perlu meniti jalan lain. Kita pujikan yang keempat, Malam Kudus. Hanya dengan meniti jalan atau cara hidup Kristus, manusia bisa pulang. Tuhan Yesus pernah berkata kepada Filipus, salah seorang muridnya, pada suatu waktu saat Filipus bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Dan Yesus menjawab, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Pada bagian lain, akan ada saatnya kita menyadari bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Semuanya dijelas bahwa di dalam diri manusia ada hakikat Sang Ilahi, ada hakikat Roh Kudus, ada hakikat Nur. Kalau dalam teman-teman Muslim, Nur Muhammad, Nur Ilahi, Nur Aini, Nur Ani, yang terpenjara oleh keegoisan, keangkaraan, keserakahan, iri, dendam, sakit hati, ambisi. Semua itu memenjara ruh Sang Ilahi.
Seperti kata Marcus Aurelius dalam video saya sebelumnya, bahwa dalam diri setiap manusia bersemayam ruh Sang Ilahi. Tetapi ruh itu diikat, dipenjara, dikerangkeng oleh nafsu-nafsu hewani yang memang melekat pada diri manusia. Keserakahan, ketamakan, pelit, sakit hati, dendam, sok, ego, dan semuanya. Hanya dengan pulang, meskipun harus melewati jalan lain, manusia akan kembali menyatu dengan Sang Ilahi. Dalam sejarah atau dalam epos Mahabharata, suatu ketika Krishna pernah bicara kepada Arjuna di padang Kurukshetra menjelang perang Bharatayuddha berapa ribu tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Arjuna, putra Pandu, setelah meraih pengetahuan sejati dan tercerahkan, kau tidak akan bingung lagi, kau akan merasakan kesatuan kemanunggalan dengan semua makhluk dan selanjutnya melihat semua di dalam diriku, kata Krishna. Nah, itulah pencerahan sejati, adalah ketika manusia menyadari bahwa dirinya dan Tuhan dengan Sang Ilahi adalah satu, tidak terpisah. Keterpisahan adalah ilusi, keterpisahan adalah cara untuk menyesatkan manusia semakin jauh tersesat. Nah, oleh karena itu pulang adalah jalan terbaik. Pulang dari ketersesatan hidup, kembali pada hakikat bahwa manusia adalah satu dengan Sang Ilahi. Saudaraku semua, sahabat perjalanan semesta, terkadang perayaan Natal hanya sebatas perayaan. Alat ukur perayaan Natal hanya pada kemeriahan, pada hingar-bingar. Tetapi terlalu sering Natal tidak menyadari bahwa Kristus ada. Justru seringkali meminggirkan bayi Kristus itu. Oleh karena itu, mari kita pulang. Mari kita meniti jalan Kristus, karena panggilan itu jalan yang universal. Panggilan Kristus, panggilan Yesus bukan untuk satu kelompok. Saya tidak setuju bahwa ada bangsa terpilih. Itu klaim-klaim primordial yang dilahirkan untuk menjaga atau untuk melanggengkan arogansi etnisisme. Loh, apakah kemudian saya melawan Alkitab? Tidak. Alkitab ditulis dalam konteks tertentu, dalam pengetahuan tertentu, dalam pergumulan tertentu. Dan saya yang tidak setuju adalah bahwa ada orang-orang terpilih, ada bangsa terpilih. Semua bangsa, semua manusia diciptakan oleh Sang Ilahi. Di dalamnya bersemayam ruh Sang Ilahi yang menyatu. Tetapi sekali lagi, semuanya terpenjara, terkerangkeng oleh kedegilan hati manusia. Kembali, mari kita mengikuti spiritualitas Kristus. Yesus mengajarkan kebahagiaan hidup yang sejati hanya dapat digapai jika manusia sadar bahwa dirinya dan Tuhan adalah satu. Singkirkan ilusi keterpisahan. Singkirkan formulasi diksi kata-kata yang tanpa kita sadari mendoktrin kita bahwa kita jauh dengan Sang Ilahi. Kita satu dengan Sang Ilahi, manunggaling kawula Gusti. Yang memisahkan adalah hasrat, ambisi, keserakahan, kedegilan, ketegar-tengkukan kita sebagai manusia. Suatu ketika Tuhan pun mengatakan, jikalau ingin bahagia, Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Agama hanyalah
kulit luar, hanyalah pakaian, tetapi sejatinya adalah hakikat yang sejati adalah bagaimana pencerahan untuk menyadari bahwa diri manusia itu menyatu dengan Sang Ilahi, itu yang penting. Dan ketika saudara-saudara terakses dengan channel ini merasa terpisah dengan Sang Ilahi, merasa terlalu jauh tersesat, maka pulanglah. Mari kita pulang, mari kita mulih kembali kepada hakikat manusia sesuai dengan rencana Sang Ilahi. Dalam perspektif Alkitab, manusia diciptakan segambar, terakses langsung dengan ruh Sang Ilahi, atau dengan bahasa lain, di dalam diri manusia, siapapun dia, apapun profesinya, seberapapun materinya, kaya miskin tidak penting, tetapi di dalam setiap orang bersemayam ruh Sang Ilahi. Mari kita hentikan pengkotak-kotakan manusia. Itu adalah doktrin yang menyesatkan, doktrin yang memang tidak mau manusia hidup dalam kedamaian, dalam kelimpahan. Salah seorang spiritualis yang dulu menulis cerita sandiwara radio, Eyang Boanerges Muryono, sekarang di Buleleng, mengatakan, Wiawan, dan saya setuju itu, kita adalah satu bersama Sang Ilahi, satu bersama semua ciptaan. Dan sekali lagi, ilusi keterpisahan itulah akar pangkal tolak konflik, perpecahan, perselisihan, kehancuran, resesi, krisis. Apakah benar tahun depan akan krisis? Tidak. Sebenarnya kalau orang punya spiritualitas Kristus, tidak ada krisis. Krisis terjadi karena orang-orang kaya terlalu serakah, bahkan lebih serakah dari singa, dari ular. Hewan-hewan yang buas itu hanya makan secukupnya, tetapi manusia bisa menumpuk kekayaan. Karena apa? Karena merasa terpisah. Kau adalah musuh, kau adalah objek yang harus saya eksploitasi. Dan itulah ketersesatan, maka harus pulang. Mari ciptakan damai sejahtera. Mari ciptakan kebahagiaan bersama. Dengan jelas Tuhan Yesus mengajarkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam diri kita ada ruh Sang Ilahi, dan di dalam diri sesama kita juga ada ruh Sang Ilahi. Ketika kita membenci sesama kita, alasan apapun tidak akan pernah tepat, dan itu salah. Membenci sesama dengan bahasa apapun adalah mengingkari anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita pulang. Jikalau ada saudara sahabat perjalanan semesta yang dalam perjalanan hidupnya pernah membenci, tidak suka, bahkan dendam, ayo pulang, ayo pulang. Ayo merasakan, merayakan kasih universal dari Sang Ilahi yang kemudian dikenal dalam kasih Kristus. Tidak mudah memang. Demikian video kali ini. Mari kita pulang ke hakikat kita yang sejati sebagai manusia yang menyatu dengan Sang Ilahi. Terima kasih sudah mendengar dan menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan akan ada video berikutnya tentang penyatuan. Simak terus supaya tidak ketinggalan dari video-video saya. Terima kasih.